Di tengah gemerlap kota Makkah, seorang wanita terhormat bernama Khadijah binti Khuwailid menjalankan usaha dagang yang sukses. Ia dikenal karena kebijaksanaan, kecerdasan, dan kemurahan hatinya. Meskipun banyak pria Quraisy terpikat olehnya, Khadijah lebih memilih untuk fokus pada bisnis. Di sisi lain, seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah tumbuh dengan akhlak yang luar biasa. Ia dikenal sebagai Al-Amin yang terpercaya karena kejujurannya. Saat berusia 25 tahun, ia mendapat tawaran dari Khadijah untuk menjalankan perdagangan ke Syam. Perjalanan ini menjadi titik awal kisah yang mengubah sejarah. Muhammad memimpin kafilah dagang, Khadijah dengan penuh tanggung jawab. Di bawah pengawasan pelayan setia Khadijah, Maisarah, Muhammad menunjukkan integritas yang luar biasa. Perjalanan itu membawa keuntungan besar, namun yang lebih berharga adalah kesan mendalam yang ditinggalkan Muhammad. Maisarah kembali ke Makkah dan melaporkan segala hal kepada Khadijah tentang kejujuran Muhammad, kelembutannya dalam berdagang, dan cahaya yang bersinar dalam dirinya. Mendengar ini, hati Khadijah mulai terpaut. Dalam hatinya, ia bertanya, apakah ini pria yang selama ini kucari? Setelah melalui banyak pertimbangan, Khadijah mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Muhammad. Dengan bantuan sahabatnya Nafisah binti Muniyah, lamaran pun diajukan. Muhammad menerima dengan penuh hormat, dan pernikahan mereka pun berlangsung dalam kebahagiaan. Selama bertahun-tahun, rumah tetangga Khadijah dan Muhammad dipenuhi cinta, saling main desugwa, dan kebahagiaan. Mereka dikaruniai beberapa anak, termasuk Fatimah Az-Zahra. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Memhira. Ketika ia pulang dalam keadaan gemetar, Khadijah menyelimuti dan menenangkannya dengan kata-kata penuh cinta. Demi Allah, dia tidak akan pernah menghinakanmu. Engkau selalu menyambung tali silaturahmi, berkata jujur, menolong orang miskin, menghormati tamu, dan membantu mereka yang terkena musibah. Khadijah menjadi orang pertama yang beriman kepada risalah yang dibawa suaminya. Namun dengan dakwah yang terus berkembang, tekanan dari kaum Quraisy semakin kuat. Khadijah menyaksikan suaminya dihina, ditindas, dan diancam. Bisnisnya merosot karena boikot terhadap kaum muslim. Meski demikian, dia tetap teguh memberikan segalanya untuk Islam. Boikot terhadap muslim berlangsung bertahun-tahun, menyebabkan kelaparan dan penderitaan. Khadijah yang terbiasa hidup dalam kemewahan, rela mengorbankan seluruh hartanya demi perjuangan Islam. Ia tetap setia di sisi Rasulullah, memberikan ketenangan dalam setiap ujian. Namun cobaan terbesar datang ketika kesehatannya mulai menurun akibat beban berat yang dipikulnya. Pada usia 65 tahun dalam keadaan lemah, ia mengembuskan napas terakhir di pangkuan suaminya. Rasulullah menangis kehilangan belahan jiwanya. Wanita yang pertama kali percaya padanya, mendukungnya dan mencintainya dengan tulus. Tahun itu dikenang sebagai tahun kesedihan, Amul Huzn, karena selain Khadijah, Abu Thalib, pelindung Rasulullah, juga wafat. Meskipun Khadijah telah tiada, kenangannya tetap hidup dalam hati Rasulullah. Ia sering menyebut-nyebut nama Khadijah, mengirim hadiah kepada kerabatnya dan menangis mengenangnya. Fatimah Az-Zahra tumbuh menjadi pewaris sifat ibunya, penuh kasih, tangguh, dan beriman. Warisan Khadijah bukanlah harta, tetapi cinta, pengorbanan, dan keyakinan yang teguh pada Allah dan Rasul-Nya. Kisah Khadijah dan Rasulullah bukan sekadar kisah cinta, tetapi juga kisah keteguhan iman. Yang adalah bukti bahwa di balik setiap perjuangan besar, selalu ada sosok yang setia mendukung di belakangnya. Hingga akhir hayatnya, Rasulullah tidak pernah melupakan Khadijah. Cintanya kepada wanita mulia ini tetap hidup, bahkan ketika dunia terus berubah. Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mendustakanku. Dia mempercayaiku ketika orang-orang menolakku. Dan dia mendukungku dengan hartanya ketika orang-orang menjauhiku. Rasulullah, kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati bukan sekadar tentang kebersamaan, tetapi juga tentang saling mendukung dalam kebaikan, menghadapi ujian bersama, dan berkorban demi sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah menghadapi tantangan yang semakin berat. Tanpa kehadiran istri yang selalu menguatkannya, ia harus mencari cara untuk terus menyebarkan Islam di tengah permusuhan yang semakin meningkat. Namun meski Khadijah telah tiada, jejaknya tetap melekat dalam kehidupan Rasulullah dan para pengikutnya. Kenangan yang tak terlupakan. Setiap kali Rasulullah menerima hadiah dari seseorang, jika itu mengingatkannya pada Khadijah, ia akan menerimanya dengan penuh cinta. Aisyah, salah satu istri Rasulullah setelah Khadijah, pernah berkata dengan nada cemburu,
seakan-akan tidak ada wanita lain di dunia ini selain Khadijah. Mendengar itu, Rasulullah menjawab dengan lembut, "Demi Allah, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Dia beriman kepadaku saat semua orang ingkar, dia mendukungku saat semua orang menolak, dan dia mengorbankan hartanya saat semua orang menahannya dariku." Perkataan ini menunjukkan betapa dalamnya cinta dan penghormatan Rasulullah kepada Khadijah. Fatimah, bayangan ibunya. Dari semua anak Khadijah dan Rasulullah, hanya Fatimah Az-Zahra yang hidup hingga dewasa. Dia mewarisi kelembutan hati, keteguhan iman, dan keberanian ibunya. Rasulullah sering melihat Fatimah sebagai pengingat akan Khadijah. Saat Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, kehidupan mereka tidak bergelimang kemewahan tetapi penuh berkah. Fatimah tumbuh menjadi wanita yang kuat, menjaga keluarganya dengan penuh kasih, sebagaimana ibunya dulu menjaga Rasulullah. Jejak Khadijah dalam sejarah Islam, Khadijah bukan hanya istri pertama Rasulullah, tetapi juga seorang pionir dalam Islam. Dia adalah wanita pertama yang beriman, memberikan perlindungan, dan mengorbankan segalanya demi perjuangan suaminya. Tanpa dukungan Khadijah, mungkin perjalanan dakwah Rasulullah akan jauh lebih sulit. Dia membuktikan bahwa seorang wanita dapat menjadi pilar utama dalam perjuangan, bukan hanya di balik layar, tetapi juga sebagai bagian dari sejarah besar kisah Khadijah dan Rasulullah. Bukan hanya kisah cinta biasa. Ini taswaneng kisah pengorbanan, kesetiaan, dan keimanan yang tak tergoyahkan. Hingga akhir hayatnya Rasulullah tidak pernah melupakan Khadijah. Bahkan ketika Islam telah menyebar luas dan banyak orang mulai mendukungnya, tidak ada yang bisa menggantikan tempat Khadijah dalam hatinya. Warisan Khadijah tetap hidup dalam hati umat Islam. Dia adalah contoh wanita muslimah sejati, bijaksana, berani, setia, dan penuh kasih. Namanya akan selalu dikenang sebagai istri pertama, sahabat sejati, dan pendukung terbesar Rasulullah. Cinta mereka bukan hanya bertahan di dunia, tetapi akan terus berlanjut di akhirat. Setelah bertahun-tahun sejak wafatnya Khadijah, Rasulullah terus menjalani dakwahnya dengan keteguhan hati. Meskipun banyak cobaan yang menimpa, kenangan tentang Khadijah tetap menjadi sumber kekuatan baginya. Ketika Islam mulai berkembang pesat di Madinah, Rasulullah menikahi beberapa wanita lain, tetapi tak satu pun yang bisa menggantikan tempat Khadijah dalam hatinya. Aisyah radhiyallahu anha yang sangat dicintai Rasulullah bahkan pernah berkata bahwa ia tidak pernah merasa cemburu kepada istri-istri Rasulullah selain kepada Khadijah, meskipun ia tidak pernah bertemu dengannya. Suatu hari seorang wanita tua datang menemui Rasulullah. Dengan penuh hormat, beliau menyambutnya dan berbicara dengannya dengan lembut. Setelah wanita itu pergi, Aisyah bertanya, "Siapakah wanita itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Dia adalah sahabat Khadijah. Aku selalu mencintai orang-orang yang dicintainya." Pertemuan di Telaga Kautsar. Di penghujung hayatnya, ketika Rasulullah mulai merasakan sakit yang berat, ia sering menyebut nama Khadijah. Cinta dan kenangan tentangnya tak pernah pudar. Hingga akhirnya, saat beliau meninggalkan dunia ini, harapan terbesar beliau adalah bertemu kembali dengan Khadijah di surga. Sebagaimana janji Allah, Rasulullah dan Khadijah kembali bersatu di akhirat, di taman-taman surga yang penuh kenikmatan. Di sana Khadijah menanti dengan senyum lembut, seperti Satiria menenangkan suaminya di dunia. Mereka bertemu di Telaga Kautsar, di tempat yang telah Allah janjikan untuk mereka yang beriman dan berjuang di jalannya. Warisan yang tak pernah padam. Kisah Khadijah tidak hanya menjadi kisah cinta, tetapi juga pelajaran bagi seluruh umat Islam tentang kesetiaan, keteguhan iman, dan pengorbanan. Namanya tetap abadi dalam sejarah Islam sebagai wanita yang pertama beriman, yang pertama berjuang bersama Rasulullah, dan yang pertama menemani beliau dalam suka dan duka. Warisan Khadijah bukanlah harta, melainkan keteladanan. Setiap muslimah yang membaca kisahnya akan belajar tentang arti cinta. Sejati cinta yang tidak hanya bertahan di dunia, tetapi terus berlanjut hingga ke surga. Seperti yang pernah Rasulullah katakan, Allah telah memilihku untuk mencintainya, namun tidak ada seorang pun yang dapat menggantikannya. Dan demikianlah, kisah cinta dan iman antara Rasulullah dan Khadijah bukan hanya berakhir di dunia, tetapi terus berlanjut hingga keabadian.